Perkenalkan, nama saya Febrian Rizkyadi Santoso dengan NPM 202243500914. Saya dari kelas S7F grup 13 bersama rekan saya Arif Bagus Satrio. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem pakar diagnosa penyakit pada hewan menggunakan metode fusi. Berikut adalah poster yang sudah kita bikin, deteksi penyakit hewan menggunakan sistem fusi. Ada beberapa variabel input atau gejala, suhu tubuh, nafsu makan, aktivitas, frekuensi batuk, nafas, diare, muntah. Variabel output, tingkat penyakit, rendah, sedang, tinggi. Rekomendasi observasi, periksa klinik, rujuk. Berikut ada rules dari sistem Fuji. Rule 1, if suhu demam tinggi dan aktivitas sangat lemah, then penyakit tinggi. Rules kedua, if nafsu makan hilang dan diare berat, then penyakit tinggi. If suhu panas and batuk cepat, then penyakit sedang. Rules keempat, if aktivitas lesu dan nafsu makan menurun, then penyakit sedang. Rules kelima, if suhu normal dan aktivitas aktif, dan penyakit rendah. Berikut adalah sedikit gambaran bagaimana sistem Fuji bekerja. Mulai lalu input, gejala tadi, fusifikasi, rules, invensi, difusifikasi, output, dan selesai. Berikut ada contoh kasus, suhu 40,3 derajat, nafsu makan 2, aktivitas 3, diare sedang, keluaran tingkat penyakit 72% tinggi. Rekomendasi segera bawa ke klinik. Tujuan utama dibuatnya poster ini adalah mendiagnosis penyakit pada hewan menggunakan metode Fuji dan diharapkan dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit hewan sedari dini sehingga tidak menyebabkan penyakit kompilasi atau penyakit yang lainnya. Berikut adalah flowchart dari sistem kami. Nah, tujuan dari flowchart sistem ini adalah untuk memahami alur kerja sistem mulai dari login sampai dengan hasil diagnosa dan juga membantu jika suatu saat nanti akan ada pengembangan sistem lebih lanjut dalam aplikasi diagnosis penyakit hewan menggunakan metode Fuji saat ini. Dimulai dari start, menampilkan halaman login, insert input username dan password, validasi login. Jika berhasil, dia akan langsung ke set token user terautentikasi. Jika tidak, dia akan menampilkan error password salah. Bisa membuka aplikasi front end, lalu dia ada gejala penyakit, load dari database, kemudian menampilkan form. Form di sini berisi pilihan jenis hewan, input umur hewan, checklist gejala, dan input catatan. Selanjutnya, jika sudah mengisi ini, user memilih gejala yang dialami hewan. Misal data gejala valid dan lengkap, dia akan lanjut ke diagnosa. Jika tidak, dia akan menampilkan error dan ulangi input. Jika user klik diagnosa, request ke diagnosa.php, ini adalah sebuah file di codingan saya, data jenis hewan, umur hewan, gejala catatan, dan sesi token. Jika sudah, dia akan melanjutkan ke cek sesi token, validasi input. Setelah session valid, jika tidak, dia akan menampilkan error. Jika iya, dia akan lanjut ke diagnosa, query penyakit dari database, proses Fuji logic, kalkulasi, dan rank disease. Jika tidak, dia akan menampilkan error 400. Jika sudah, dia akan masukkan insert, save user ID, save gejala, save hasil ranking. Respon yang dikirim adalah hasil diagnosa, hasil kepercayaan, diagnosa ID, metadata lainnya. Kemudian jika sudah, display hasil diagnosa, penyakit terdeteksi, tingkat kepercayaan berapa persen, deskripsi penyakit, pengobatan dan pencegahan, lalu sistem menyimpan ke local storage untuk history. Jika sudah, semuanya akan selesai. Dan user yang tadi menginput akan bisa melihat riwayat diagnosa baru
atau print hasilnya. Kemudian user bisa logout dan mengulang dari sini lagi. Selanjutnya adalah demo dari aplikasi kami. Baik, ini adalah aplikasi yang sudah kami develop bernama Medipad, yang di sini adalah dari menu login kita bisa masukkan username yang sudah dimasukkan ke database dan pasportnya. Pasportnya admin dan username-nya admin dan pasportnya admin 123. Kita langsung aja login terlebih dahulu. Setelah login, kita akan masuk ke diagnosa langsung. Ada sistem pakar deteksi penyakit, diagnosa penyakit. Di sini kita bisa ada instruksi untuk pilih gejala yang dialami hewan dan sistem yang akan mendiagnosa kemungkinan penyakitnya. Di sini ada bantuan cara menggunakan sistem. Nomor 1, memasukkan informasi dasar hewan, jenis, umur, tentang semua gejala yang dialami hewan. Klik tombol diagnosa sekarang. Yang keempat, sistem akan menampilkan kemungkinan penyakit, tingkat kepercayaan. Kemudian menambah gejala penyakit, kita bisa klik menu admin panel di sidebar untuk menambahkan gejala atau penyakit baru ke dalam sistem. Penyakit yang dapat didiagnosa, infeksi saluran pernafasan, gejalanya batuk, hidung berair, gangguan pernafasan, gejala diare, nafsu, dan nafsu makan menurun. Lalu ada penyakit metabolik, gejala penurunan berat badan, lemas. Infeksi virus, gejalanya suhu tinggi dan lemas. Kemudian ada penyakit kronis hewan, gejalanya aktivitas menurun, berat badan menurun. Dan ini ada disclaimer juga di sini, sistem ini adalah alat bantu diagnosis dan bukan pengganti pemeriksa dokter hewan profesional. Selalu konsultasi hasil diagnosa dengan dokter hewan yang berpengalaman untuk pengalaman yang tepat. Kita akan langsung mulai ke diagnosa hewannya. Kita di sini bisa masukkan misalnya hewan peliharaan kita adalah anjing. Umurnya misalnya ada 3 bulan. Lalu gejala yang dialami, kita bisa cek di sini. Misalnya ternyata hewan kita batuk-batuk. Lalu nafsu makan menurun. Kemudian hewan terlihat lemas dan penurunan berat badan. Kita bisa tambahkan opsional ini catatan. Misalnya kita tambahkan kotoran encer. Selanjutnya kita bisa klik diagnosa. Di sini ada beberapa hasil yang akan keluar. Yang pertama, penyakit metabolik dengan persentase 51%. Deskripsi penyakit akibat gangguan metabolis tubuh hewan, pengobatan, penyesuaian nutrisi, vitamin, monitor berat badan, dan pencegahan ada nutrisi seimbang, exercise teratur, dan konsultasi dokter. Kemudian ada yang nomor 2, penyakit kronis hewan. Ini ada 49% kemungkinan. Deskripsi penyakit jangka panjang yang memerlukan perawatan berkelanjutan. Pengobatannya terapi jangka panjang, monitoring rutin, dan diet khusus. Kemudian ada pencegahan, deteksi dini, perawatan preventif, monitoring kesehatan. Kemudian ada infeksi virus. Di sini persentase kemungkinannya adalah 46%. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, pengobatannya perawatan suportif, vaksinasi, isolasi hewan. Pencegahannya vaksinasi preventif, sanitasi, hindari kontak dengan hewan sakit. Kemudian yang keempat ada gangguan pencernaan. Di sini ada 45% kemungkinan. Deskripsinya penyakit yang mengganggu sistem pencernaan hewan, pengobatannya perubahan diet, pemberian probiotik, cairan elektrolit. Pencegahannya kebersihan kandang, makanan, kualitas air dan bersih. Yang kelima, ada infeksi saluran pernapasan. Ini tingkat kemungkinannya adalah 31%. Deskripsinya penyakit infeksi yang menyerang saluran pernapasan hewan. Pengobatannya pemberian antibiotik, istirahat menjaga kelembapan udara. Pencegahannya ventilasi baik, hindari kesejukan, vaksinasi rutin. Dari sini kemungkinan besar penyakit adalah penyakit metabolik karena presentasi yang paling besar di sini adalah 51% ada di penyakit metabolik. Setelah terdiagnosa, kita bisa kembali ke formulir. Lalu di sini ada riwayat diagnosa. Berikut adalah hasil riwayat diagnosa dari sistem pakar deteksi penyakit hewan. Kita tadi sudah memasukkan data dari anjing yang berumur 3 bulan
Dan hasil top penyakitnya adalah penyakit metabolik dengan nilai kepercayaan 51%. Kita lihat detailnya. Di sini ada hasil detail dari diagnosa, misalnya informasi dari diagnosa, ada jenis hewan, umur, tanggal diagnosa, nilai kepercayaan tertinggi. Dan ini sama seperti tadi, hasil diagnosanya. Lalu di sini kita punya beberapa opsi. Kita bisa print, ekspor PDF, atau ekspor ke Excel. Kita akan coba salah satu, yaitu ekspor PDF. Dan kita buka. Hasilnya seperti ini. Itu adalah tampilan dari ekspor PDF. Ada sistem pakar diagnosa penyakit hewan, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Sini seperti surat keterangan hasil pemeriksaan pada umumnya, ada nomor diagnosa, informasi hewan yang diperiksa, jenis, umur, tanggal, dan waktu pemeriksaan. Itu adalah hasil pemeriksaan diagnosanya, tingkat kepercayaannya 51% dan penyakitnya metabolik. Balik lagi ke admin panel, di sini ada admin panel untuk menambahkan gejala baru, tambah penyakit, daftar gejala, daftar penyakit, hubungan gejala, dan rule base dari sistem Fuzi. Ini adalah bantuan yang awal tadi saya ceritakan, dan kita bisa hapus riwayat untuk menghapus diagnosa yang tadi kita sudah diagnosa. Dan jika sudah selesai, kita bisa logout. Kesimpulan, dalam proses perancangan serta pembuatan sistem berbasis pengetahuan untuk mendiagnosis penyakit hewan menggunakan metode Fuzi, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, website sistem pakar ini menggunakan metode logika Fuzi yang mampu memberikan informasi kepada pengguna dalam mendiagnosis penyakit hewan berdasarkan gejala-gejala dan tingkat keparahan yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, website sistem pakar ini dapat menjadi alat bantu alternatif bagi peternak atau pemilik hewan yang melakukan diagnosis awal terhadap penyakit hewan sebelum melakukan pemeriksaan langsung ke dokter hewan. Yang ketiga, website sistem pakar ini juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai gejala-gejala penyakit hewan, tingkat resikonya, serta memberikan informasi mengenai langkah penanganan awal yang dapat dilakukan sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan. Itu saja dari kami, grup 13, kelas S7F. Saya Febri Rizky Adi Santoso, mewakili rekan saya Arif Bagus Satrio. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.